saya ingin keluarga prasejahtera di Indonesia ini, khususnya di wilayah dampingan saya ini, benar-benar meningkat taraf kesejahteraannya, jadi tidak stagnan. Dampingan saya ini alhamdulillah untuk setiap bulannya omsetnya sekarang sudah 60 juta lebih. Wah, 60 juta lebih ya. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini saya sudah menggraduasi 9 KPM dan itu graduasinya mandiri. Salam PKH, Sobat PKH, kita ketemu lagi. Saat ini kita bersama dengan Mas Hartono. Mas Hartono ini pendamping PKH Purworejo. Oke, Mas Hartono, sampai ketemu kita di sini di segmennya Sobat PKH. Mas Hartono, saya dengar dulunya dari APD, bener nggak? Betul sekali. Nah, masuk PKH tahun berapa sih? 2016. Oh, 2016. Terus 2016 jadi APD. Iya. Terus kok bisa jadi pendamping itu gimana ceritanya? Itu kita mengajukan reposisi dulu, Pak. Karena memang saya di PK ini saya kan melihat rekan-rekan pendamping ini terjun langsung di lapangan itu sepertinya sangat mengasihkan. Bisa ikut aktif langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menolong keluarga-keluarga prasejahtera ini untuk meningkat kehidupan. Nah, terus 2017, 2019 akhirnya jadi pendamping. Nah, selama jadi pendamping ini apa kesan-kesannya? Terus kok berani-beraninya jadi pendamping itu sebenarnya udah menghasilkan apa sih, prestasinya apa sih? Menjadi pendamping memang karena saya dari awal tujuannya yang pertama jelas mengabdi kepada negara, yang kedua ikut aktif secara peran aktifnya itu supaya saya ingin keluarga prasejahtera di Indonesia ini, khususnya di wilayah dampingan saya ini, benar-benar meningkat taraf kesejahteraannya, jadi tidak stagnan. Terkadang kan orang menerima bantuan dari pemerintah ini hanya menggantungkan. Nah, saya ingin dampingan saya ini tingkat kesejahteraannya cepat naik. Jadi saya sekarang fokus untuk pemberdayaan ekonomi KPM-nya, Pak. Gimana caranya memberdayakan? Pemberdayaan ekonomi pertama saya ada dua, melalui kelompok usaha bersama. Itu yang dibentuk melalui KUBE. Kemudian ada juga yang bersifat usaha ekonomi produktif secara mandiri, seperti saya melihat potensi wilayah di Kecamatan Kaligesing dampingan saya ini kemudian saya bekerja sama dengan KPM untuk produksi KPM ini saya jual secara online seperti itu. Jadi secara tidak langsung maka KPM ini akan termotivasi untuk memproduksi terus, dan saya juga termotivasi untuk memasarkan secara cepat, sehingga ada hubungan saling menguntungkan lah seperti itu. Jadi secara saya memotivasi KPM untuk berusaha secara maksimal, saya juga ikut memasarkan seperti itu. Tadi kan diceritakan udah bikin kube jasa atau warung gitu ya. Bener ya tadi ya? Iya. Saya dengarnya gitu. Nah, terus omsetnya sampai berapa sih, Mas? Kalau sekarang ini kube dampingan saya ini alhamdulillah untuk setiap bulannya omsetnya sekarang sudah 60 juta lebih. Wah, 60 juta lebih ya. Ya. Omsetnya udah segitu. Terus modal awalnya dulu berapa? Untuk modal awal dulu kami membuat warungnya ini itu usahanya hanya 3 juta. 3 juta itu uangnya Mas Hartono atau bukan? Itu uangnya jadi KPM? 3 juta ini berasal dari
apa namanya laba dari usaha tersebut yang kami sisihkan sepertiga, seperti itu hanya sepertiganya saja. Karena kan yang sepertiga kembali ke bagi hasil KPM. KPM seperti itu. Nah, itu kami apa namanya kami kelola dengan baik dan alhamdulillah juga pengurus ini semangat sehingga ketika saya cek di pembukaan ini ada setiap hari itu mesti ada transaksi keuangannya. Jadi kan sifatnya nek sekarang untuk menunggu di apa namanya tempat usaha ini bergiliran dan alhamdulillah Dari modal 3 juta tadi Mas Hartono, terus sekarang ini jadi berapa kekayaannya? kekayaannya bersih itu Pak Arfi dan aset itu sekitar 15 juta untuk 15 jutaan. Itu wujudnya apa aja itu? Duit atau ada barang-barang gitu? ada uang kita simpan di rekeningnya kelompok usaha bersama ini. Kemudian ada alat-alat sekitar 4 juta dan lainnya dalam bentuk barang. Modal. Ya, dalam bentuk barang. Tadi kan saya nanya prestasinya apa? Mas Hartono cerita bahwa sudah bikin kube. Terus berapa sih yang dalam jangka waktu 1 tahun ini Mas Hartono udah graduasi? Alhamdulillah dalam 1 tahun ini saya sudah menggraduasi 9 KPM dan itu graduasinya mandiri. Nah, bukan Sobat PKH ini kelebihannya Mas Hartono. Mas Hartono ini pengen dari APD pindah ke pendamping dan bisa membuktikan bahwa sudah 9 KPM-nya graduasi. Saya berharap Sobat PKH juga begitu. Ada saat Sobat PKH punya cita-cita, wujudkan. Contohnya Mas Hartono. Selain bisa menggraduasi, Mas Hartono juga sudah bisa bikin kube jasa. Nah ini kira-kira Mas Hartono ke depan mau ngembangin berapa kube jasa lagi di wilayah kerjanya Mas Hartono? Saya bercita-cita nanti setiap dampingan saya paling tidak mempunyai kelompok usaha bersama. Karena alhamdulillah untuk yang kemarin kami dampingi, insya Allah tahun ini sudah dapat menjadi calon penerima bantuan dari Kementerian Sosial yang 20 juta itu. Nah untuk kedepannya karena kami juga insya Allah bantuan kube ini akan ada setiap tahun, maka kami sedang memotivasi dan sedang mempersiapkan membentuk kelompok-kelompok usaha bersama di setiap dampingan saya. Oke, makasih Mas Hartono. Demikian Sobat PKH, bincang-bincang kita dengan Mas Hartono yang semula APD sekarang jadi pendamping. Alhamdulillah sudah berhasil graduasi mandiri 9 dalam jangka waktu 1 tahun. Wow sekali ini. Gimana dengan Sobat PKH? Apakah sudah berhasil menggraduasi mandiri? Oke, kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya dengan Sobat PKH yang lain. Sampai jumpa. Salam PKH. Salam.